Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya di channel Sulam Taufik, channel yang akan membahas tentang kajian Islam. Dan untuk kali ini saya sengaja di luar ruangan karena pembahasan kali ini akan spesial. Kenapa? Karena saya akan mengangkat suatu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat kita harus ingat. Kenapa? Karena peristiwa itu merupakan peristiwa di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa saya bahas? Karena mumpung momennya, kita sekarang ada pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, yaitu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan malam Senin, seperti itu. Oke, mari kita bahas di penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid Nabi Muhammad SAW ini selalu diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia, khususnya di kita negara Indonesia. Kenapa? Karena kegiatan Maulid Nabi ini atau memperingati Maulid Nabi ini adalah contoh ataupun gambaran cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan adapun kita membahas terkait Maulid ini, sebelum kita menjelaskan seperti apa kejadian Maulid Nabi Muhammad SAW, perlu kita ketahui bahwasanya definisi Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan kalimat yang diambil dari bahasa Arab, yang dimana dasar kalimatnya yaitu dari kata walada, seperti itu. Dan banyak ulama yang berpendapat bahwasannya tidak hanya dengan kata maulid. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan maulid, ada yang disebut dengan maulud. Nah, maulid dan maulud ini adalah diambil dari akar kata yang sama, yaitu dari kata walada yang artinya lahir, seperti itu. Dan apa perbedaan antara maulid dan maulud? Jadi perbedaan antara maulid dan maulud itu adalah maulid itu diambil, atau kalau kita kaji dalam ilmu syorab itu segatnya adalah segat isim zaman, yang artinya waktu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kata maulud itu adalah yang dilahirkannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kata maulid dan maulid itu adalah dari akar kata yang sama, yaitu dari kata walada yang artinya lahir. Kalau bahasanya maulid itu waktu dilahirkan Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12. Kalau mauludun atau maulud itu adalah yang dilahirkannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Maulid yaitu tanggal 12 bagi Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maulud yang dilahirkannya siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa seluruh umat manusia ini harus memperingati kejadian Maulid Nabi Muhammad SAW? Ada apa dalam diri Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi kenapa Maulid Nabi ini sangat penting? Kenapa Nabi Muhammad ini sangat begitu spesial, sangat begitu didamba-dambakan, diidola-idolakan oleh umatnya khususnya, dan nabi-nabi sebelumnya pun itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW ini adalah khairul ummah, umat yang paling baik, seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup pada zaman Nabi Agung Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Karena dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat uswah, terdapat contoh, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya yakin nyatana buktos pikeun aranjeun nyata dina diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, ada uswah yang baik, ada suri tauladan yang baik. Jadi dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik. Kenapa? Apabila kita, kehidupan kita, tingkah laku kita, ucapan kita seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yakin kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dalam diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat uswah yang baik, terdapat suri tauladan yang baik. Maka setiap kita melakukan sesuatu dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka itu akan bernilai pahala, akan bernilai ganjaran. Contohnya, seperti kalau kita masuk ke WC, mendahulukan kaki yang kiri, itu merupakan sunnah. Contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Makan dengan tangan kanan, itu adalah contoh atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita melakukannya dengan contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Pada suatu hari, istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah, beliau ditanya. Dalam hadis disebutkan, lamma su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluquhul Qur'an. Jadi pada suatu hari Siti Aisyah ditanya bahwasannya Siti Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW dan putri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi Muhammad kepada Abu Bakar itu adalah minantu. Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada suatu hari Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat. Ditanya tentang apa? Yaitu an khuluqin Nabi SAW. Yaitu ditanya terkait akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah menjawab, qalat kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Jadi setiap ucap langkah apa yang diomongkan Nabi Muhammad SAW itu benar nyatanya. Kenapa? Karena yang dilakukan, yang diucapkan, tingkah laku Nabi Muhammad SAW di alam dunia selama hidupnya itu sesuai dengan apa yang diarahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka lahirlah hadis seperti itu. Akan tetapi uswatun hasanah ini, suri tauladan yang baik ini hanya akan diberikan atau akan diambil manfaatnya, diambil pelajarannya itu hanya untuk orang-orang yang apa? Yang ada 3 golongan yang dilanjutkan ayat tersebut. Pada ayat ini kan dilanjutkan uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yaitu orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang ingat pada poin akhir atau poin kiamah, wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingat pada poin akhir, dan kita selalu ingat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana uswah Nabi Muhammad SAW bakal hadir, bakal ada, bakal diambil pelajaran oleh kita untuk apa? Untuk kita lakukan dalam kehidupan di dunia kita seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya uswatun hasanah ini tidak semua orang bisa melakukan uswah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi untuk 3 golongan tadi, yarjullaha, orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila orang-orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sangat susah sekali untuk apa? Untuk mengambil contoh, mengambil pelajaran dari uswah Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, wal yawmal akhir, yaitu orang yang selalu ingat kepada poin akhir. Maka orang yang selalu ingat pada poin akhir, maka orang tersebut akan berpotensi untuk apa? Untuk bisa mengambil pelajaran, untuk bisa melakukan sesuatu hal yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.
Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu diantara orang-orang yang akan bisa mengambil manfaat atau ibrah dari uswah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana untuk kita sebagai umat Islam, bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bentuk kita sebagai umat yang khairul ummah, di samping kita mencontoh ataupun mengambil pelajaran dari uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus banyak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita ngobrolin sholawat, itu tidak hanya manusia mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Allah dan malaikat pun membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusholluna ala nabi, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu tasliman. Hei orang-orang yang beriman, shollu, kalian harus membacakan sholawat alaihi wasallimu tasliman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, tasliman, selamat anunyaan. Maksudnya apa? Jadi Allah juga, para malaikat juga memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita itu harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholawat itu banyak sekali manfaatnya. Sholawat itu sangat berdampak sekali kepada kita khususnya dan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, kita juga akan mendapatkan manfaat dari kita membacakan sholawat. Seperti itu. Dan perlu disadari bahwasannya di antara sholawat yang 3 tadi, sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, sholawat dari manusia, itu berbeda-beda maknanya. Kenapa? Karena kalau sholawat dari Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah rahmat. Yang kedua, ada sholawat dari para malaikat. Itu apa maknanya? Yaitu istighfar, memberikan ampunan, meminta ampunan, mohon maaf. Yang ketiga, ada sholawat dari manusia. Apa maknanya? Yaitu mendoakan. Jadi beda-beda. Sholawat dari Allah, malaikat, dan manusia berbeda-beda. Sholawat dari Allah itu rahmat, sholawat dari para malaikat itu istighfar, kalau sholawat dari manusia itu adalah doa. Seperti itu. Nah, apa fadilah kita membacakan sholawat? Kalau kita membacakan sholawat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man sholla alayya min ummati sholatan mukhlisan min qalbihi sallallahu biha asy sholawatin wa rafa'aha biha asy darajatin wa katabalahu biha asy hasanatin wa mahabiha asy sayiatin. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membacakan salawat kepada kami, yaitu di antara umat kami, salatan mukhlisan min qalbihi, dengan membacakan salawat dengan ikhlas dalam hatinya, kata Nabi Muhammad SAW, maka apa ganjarannya, apa pahalanya? Sallallahu alaihi biha asra salawatin, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawat kepada orang yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad, yaitu 10 kali salawat. Apa maknanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmatnya kepada orang yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Warafa'aha biha asy darajatin, dan yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW akan ditaikan, akan ditinggikan 10 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katabalahu biha hasanatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan, mencatatkan untuknya yaitu 10 kebaikan. Dan yang terakhir, wa mahabiha asy sayiatin, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 kegorengan, 10 kejelekan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, itulah fadilah ataupun manfaat dari kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan diberikan rahmat 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan dinaikkan 10 derajat Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita akan diberikan 10 kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita akan dihapus 10 kejelekan dalam diri kita apabila kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Dan fadilah ataupun manfaat dari kita membacakan sholawat, apabila kita mati terus dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di poin akhir, maka kita itu akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Malahan mah kita itu akan diutamakan ada bersama Rasulullah SAW di poin akhirat nanti. Sebab dalam hadis disebutkan aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan, bahwasannya orang yang paling utama yang akan membersamai kami yaumal qiyamati pada hari kiamat, yaitu aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang-orang yang banyak membacakan sholawat kepada kami. Nah, itu fadilah apabila kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW ini akan kembali kebaikannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan bertemunya kita di bulan Rabiul Awal ini, bulan keberkahan, bulan di mana dilahirkannya Nabi Agung, Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.